Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita tidak akan bahas bangkai atau polemikus lainnya. Panik kah? Panik kah? Panik lah kalau kayak nama nongol lagi. Ya. Tapi kali ini saya akan membacakan berita dari surat kabar online yang menghebohkan. Berikut beritanya. Dr. Mahathir sebut orang Melayu bodoh karena Ustadz. Berita One.id. Mantan PM Malaysia Dr. Mahathir Mohamad ungkap orang Melayu bodoh karena Ustadz. Para Ustadz buat orang Melayu bodoh, kata Mahathir. Diungkap dalam diskusi berjudul Perpaduan di channel Inspirasi, tanggal 13 September tahun 2023. Kata Mahathir para Ustadz justru buat orang Melayu terbelakang dan bodoh, karena menentang kemajuan, tegasnya kesal. Melalui ceramah, kata Mahathir, para Ustadz buat orang Melayu bodoh cara berpikir, orang Melayu dibuat sibuk pikir akhirat, ungkapnya. Cara pikir ini, buat orang Melayu bodoh, hidupnya hanya soal akhirat. Malas berusaha untuk raih hidup lebih baik, ucap Mahathir. Menurut Mahathir para Ustadz sebenarnya orang gagal, mereka tak bisa kerja selain ceramah, ucapnya, tak mampu bisnis atau berniaga. Ustadz, kata Mahathir, selalu ingatkan kematian dan akhirat, dia tak dorong orang untuk perbaiki hidup di dunia, tegas dia. Orang Melayu jadi malas dan bodoh dibuat Ustadz, tegas Mahathir menilai. Ia contohkan, orang Melayu selalu ingin jadi pegawai pemerintah, ini pekerjaan mudah. Dia malas, gaji datang tiap bulan tanpa susah payah. Beda dengan orang bukan Melayu, ungkap Mahathir. Mereka pilih jadi pedagang atau bisnis perniagaan, mereka bisa sangat maju. Banyak dari mereka jadi jutawan, ucapnya. Mahathir pun nilai, mental orang Melayu semakin merosot. Saya lihat banyak orang Melayu tak lagi pakai kopiah hitam, tapi pakai kopiah putih. Apa karena ingin disebut lebih soleh? Sindir dia. Bagi Mahathir, pikiran soal akhirat terus-menerus terbukti buat orang Melayu bodoh. Kita justru dilemahkan dengan cara pikir Ustadz. Kita kalau bersaing kuasai dunia, terang dia. Diskusi tampilkan, Dr. Mahathir Mohamad dan Prof. Datuk Dr. Teo Koh Seong. Dipandu moderator Fazli Mohamad. Mereka ulas perkembangan orang Melayu di Malaysia. Barusan kita membaca berita dari surat kabar online. Untung yang bicara ini adalah Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia. Coba yang bicara begitu orang kafir, bisa heboh satu dunia. Mungkin Ustadz yang dimaksud Mahathir adalah Ustadz seperti bangkai. Karena masih ada juga Ustadz yang pikirannya terbuka. Mungkin, karena jumlahnya sedikit, ketutup sama Ustadz seperti bangkai. Oke teman-teman, demikian breaking news kita hari ini. Bagaimana dengan negara kita Indonesia? Silakan komentar yang sopan. Masalah kedua yang memisahkan antara sekolah Islam dengan sekolah Kristen versi saya itu adalah bahwa orang-orang Kristen itu biasanya mengintegrasikan antara iman dengan perbuatan. Mereka itu menggunakan sistem ilmu pengetahuan itu sebagai landasan untuk menjadi iman. Jadi iman itu adalah harus perbuatan dan perbuatannya itu mana harus direalisasikan dalam kehidupan nyata. Sekolah-sekolah Kristen itu menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu adalah bagian dari agama, matematika itu agama, fisika itu agama, sehingga ketika mereka belajar fisika itu berarti mereka belajar agama, karena belajar fisika itu nanti ke depannya mereka akan menciptakan ini itu demi kemaslahatan umat, kemaslahatan peradaban, kebersamaan dan sebagainya. Dengan itulah mereka melakukan amal ibadahnya. Kan begitu ya, terintegrasi. Karena itu mereka berlomba-lomba dalam sains, mereka berlomba-lomba dalam pengetahuan, dalam penelitian dan sebagainya. Nanti ujungnya mereka gunakan juga untuk agama, untuk kemanusiaan dan lain sebagainya. Sekolah-sekolah Kristen pada umumnya seperti itu. Sedangkan sekolah-sekolah Islam itu justru sebaliknya. Walaupun Islam itu digadang-gadang sebagai agama yang sumuliah, tetapi orang-orang Islam dalam hal berpendidikan itu dikotomis, sekuler, memisahkan antara kehidupan agama dan kehidupan akhirat, memisahkan antara ilmu pengetahuan agama dan memisahkan dan pengetahuan duniawi, katanya seperti itu. Misal begini, matematika itu kan nggak bisa mengantarkan kita ke surga. Milih bahasa Inggris atau bahasa Arab? Bahasa Arab lah.
nanti di surga itu bahasa yang digunakan itu adalah bahasa Arab. Kalau kamu sekarang nggak bisa bahasa Arab, nanti di surga kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Mungkin aja kamu ditendang dari surga karena nggak bisa ngerti bahasa Arab. Nah, Muslim tuh, Muslim. Serius, Muslim. Kayaknya bangga kalau anaknya ngomong bahasa. Daddy and mommy, I would like to go with several friends there. And mamanya bangga kalau anaknya ngomong bahasa Inggris. Arab. Ajarin anaknya bahwa nanti kalau mamanya mati, lu doa bukan pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Arab. Karena bahasa Inggris bukan bahasa sorga. Perlu tahu bahasa Inggris. Tapi sekedarnya aja, nggak usah dimati-matian gitu sampai jungkir balik. jadi pikiran-pikiran bocil seperti itu tuh masih berkuasa di banyak sekali lembaga-lembaga pendidikan Islam. Jadi ketika masuk ke ranah pendidikan, jangan dulu fokus pada matematika, fisika sebelum dilandaskan pada ilmu akidah yang kuat. Nah, pikirannya itu seperti itu. Nah, Jadi Ikhwan Akhwat, bagi Anda yang nanti juga bisa googling gitu ya sosok Ahmad Kainama, bahkan nanti nama waktu Nasraninya juga keluar gitu ya. Agustinus Christopher Kainama. Christopher Kainama. Agustinus Bapak Gereja itu namanya. Dipakaikan kepada saya karena papi saya pas baptis harus ada nama baptis. Nama baptis itu diambil dari nama-nama Bible dan nama-nama Bapak Gereja. Bapak Gereja Agustinus. Lalu Kristo itu pengikut Kristus. Ovel anak laki-laki. Christopher artinya anak laki-laki pengikut Kristus. Kainama itu nama saya. Jadi kalau googling pasti nanti akan keluar juga sejarah riwayat pendidikan beliau itu keluar. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Nggak. Tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak, maksudnya. Oh ya. Nanti kan orang bertanya-tanya, itu Ustadz bisa baca begitu ilmunya dari mana gitu. Karena memang beliau ada basisnya gitu ya. Ada basic mempelajari ini Iya. kan. Ya walaupun Gitu. tidak dipercaya. Alhamdulillah. Kita akan cek di sini Kainama ya. Ya tapi udah nggak boleh, nggak usah lah kayak gitu. Enggak, maksudnya. Mahasiswa Kainama ya. Di sini Christopher Kainama nggak ada ya. William dan lain-lain. Kainama keluar semua Kainama di sini, tetapi tidak ada satupun nama di sini Christopher Kainama dan lain-lain itu. Kenapa? Karena memang dia nggak kuliah, nggak terdaftar. Kalau memang dia pernah kuliah S1 yang di Indonesia setidaknya, ya pasti akan namanya ada. Panik gak? Panik gak? Panik lah.